Keputusan fatal Jokowi mencawapreskan Gibran, Muslim Arbi. Keputusan meloloskan Gibran adalah upaya paksa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK membypass undang-undang soal usia telah membuat Ketua MK yang merupakan paman dan ipar Jokowi terlempar dari kursi Ketua MK. Gibran telah ditetapkan sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai paslon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Keputusan itu beraroma politik dinasti dan anti-demokrasi. Jokowi menggunakan kekuasaannya meloloskan Gibran dan didukung sejumlah ketua umum partai. Sebagian adalah menterinya di kabinet. Publik anggap itu melukai demokrasi dan tirani, juga merusak demokrasi dan konstitusi. Bahkan dicurigai sebagai dukungan beraroma money politik, berbandrol besar, dan juga tekanan. Cara Jokowi memaksa sejumlah menteri di kabinet untuk mendukung pencapresan Prabowo Gibran dapat dianggap sebagai tindakan abuse of power, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik dinastinya. Itu merusak demokrasi dan juga konstitusi demi selamatkan dinasti politiknya. Segala perangkat kekuasaan di pemerintahan, TNI, Polri, ASN, para menteri dan kepala daerah juga camat, lurah dan kepala desa dimobilisasi untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Rasanya sulit terpenuhi Pilpres 2024 berlangsung jujur dan adil, seperti mengulang Pilpres 2019 yang dituding curang dan sejumlah bukti sering diviralkan di publik. Bahkan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP dalam salah satu pidato keceplosan mengakui ada kecurangan Pilpres di waktu lalu. Saat ini panja soal keterlibatan TNI, Polri, ASN, para menteri, kepala daerah, camat, lurah, dan kepala desa sedang dirancang. Dengan demikian akan mengunci penggunaan kekuasaan untuk memenangkan pasangan yang didukung Jokowi. Meski Jokowi telah nyatakan cawe-cawe demi bangsa dan negara, tapi publik menafsirkan demi anak-anak, keluarga, dan ambisi kekuasaannya. PDIP yang membesarkan Jokowi selama ini telah menabuh gendang perang dengan memecat menantu Presiden Bobi Nasution sebagai kader PDIP yang mengantarkannya sebagai wali kota Medan. PDIP juga memecat kadernya Budiman Sujatmiko yang menyeberang ke Prabowo. PDIP juga didesak keras oleh publik untuk memecat Jokowi dan Gibran yang mengambil jalur dukungan politik di luar capres Ganjar. Jika tidak lakukan pemecatan Jokowi Gibran dianggap sebagai sandiwara belaka. Sejumlah tokoh dan budayawan yang dipimpin Gunawan Muhammad menyoroti keras politik dinasti yang sedang dibangun Jokowi. Bahkan salah satu puisinya, Gus Mus, sang begawan sastra dan pimpinan pondok Raudatul Thalibah di Rembang, berteriak lewat puisinya soal politik dinasti. Sejumlah musisi dan seniman dan juga menjadikan politik dinasti Jokowi sebagai olok-olokan. Kini sentimen dan isu politik merambah kalangan politisi dan aktivis, bahkan menjadi isu budaya dan seni. Bahkan di sejumlah kampus, mahasiswa mulai memasang spanduk anti politik dinasti Jokowi. Spanduk menyebar di sejumlah titik di ibu kota Jakarta. Kehancuran politik dinasti dan kekuasaan yang dibangun sekuat apapun tinggal menunggu kehancuran. Jokowi tidak mengira kalau mencawapreskan putranya Gibran Rakabuming Raka akan menuai kebencian masyarakat, dan itu keputusan salah yang akan menghancurkan diri dan kekuasaannya.